ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan program Ngaji Kitab Bulughul Maram di channel Sinau Bareng Abah. Dan ini adalah episode keempat. Semoga program ini bermanfaat untuk perluasan ilmu, peningkatan iman, dan pengayaan amal soleh kita. Tak lupa, semoga Allah senantiasa mencurahkan ridho dan berkahnya atas kehidupan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan hadis pertama dari Babul Adab. Ayo kita simak, ini saya hadirkan hadisnya, saya baca, begitu pula terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. 1. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam padanya. 2. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. 3. Jika ia meminta nasihat padamu, maka nasihatilah ia. 4. Jika ia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan ucapan Yarhamukallah. 5. Jika ia sakit, maka jenguklah ia. Dan yang ke-6, jika ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 925, Imam Muslim nomor 2162, Imam Ahmad nomor 8845, Imam Baihaqi nomor 8737, dan Imam Ibnu Hibban nomor 242. Yang perlu menjadi catatan, sabda Rasulullah SAW yang bersumber dari Abu Hurairah ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu yang perlu digarisbawahi. Memang kenapa sahabat? Kalau hadis itu riwayat Bukhari Muslim, ini kalau menurut para ulama, jika ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti itu derajat kesahihannya tertinggi sahabat. Jadi hadis ini sangat layak untuk dipelajari, dipahami, diamalkan, dan diajarkan. Nah, sekarang ayo kita lihat
ucapan-ucapan para ulama tentang hal itu tadi. Bahwa hadis riwayat Bukhari Muslim itu hadis dengan tingkatan kesohihan yang tertinggi. Ada Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi juz 1 halaman 91. Beliau berkata ketika menjelaskan kitab Sahih Bukhari dan Muslim, wahuma ashahhul kutubi ba'dal Qur'an. Dan keduanya yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, ini ucapan Imam As-Suyuti. Kita lihat ucapan ulama yang lain. Ada Ibnu As-Salah atau dikenal Ibnu Salah. Dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu As-Salah halaman 10. Di sana disebutkan wa kitabahuma ashahhul kutubi ba'da kitabillahil aziz. Dan kitab keduanya yaitu Bukhari dan Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Relevan dengan ucapan Imam As-Suyuti. Satu lagi supaya lebih lengkap. Kita hadirkan ucapan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 14. Di sana beliau berkata begini. Ittafaqal ulama'u rahimahumullah ala anna ashahhal kutubi ba'dal Qur'anil aziz as-sahihani Al-Bukhari wa Muslim wa talaqathuma al-ummah bil qabul. Artinya para ulama rahimahumullah telah bersepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang mulia adalah dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan umat Islam telah menerima keduanya dengan penuh penerimaan. Sahabat, paling tidak 3 ucapan dari As-Suyuti, Ibnu Salah, dan Imam An-Nawawi setidaknya membuat kita clear bahwa hadis kalau sudah diketahui riwayat Bukhari dan Muslim, maka status keabsahannya memang tertinggi. Nah, termasuk hadis yang kita pelajari saat ini. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, sekarang mari kita bedah isi dan kandungan hadis ini. Kalau kita perhatikan, hadis ini sebenarnya tidak berbicara tentang sesuatu yang besar, yang rumit, yang jelimet dan muluk-muluk. Enggak. Hadis ini tidak berbicara tentang teori politik, tidak pula membahas tentang ekonomi global, tidak juga mengangkat isu sains dan teknologi. Enggak. Tetapi tema sentral hadis ini adalah konektivitas alias hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan justru disitulah memang letak keunggulan dan keunikan hadis ini. Loh, kok bisa? Iya. Jadi begini. Rasulullah SAW melalui hadis ini itu sebenarnya sedang memperkenalkan fondasi peradaban manusia. Gitu loh sahabat. Dan hadis ini menegaskan bahwa peradaban manusia
bukan dibangun dari hal-hal yang besar dan spektakuler. Enggak. Tetapi dari moralitas yang hidup dan tumbuh berkembang serta terjaga sebagai urat nadi kehidupan manusia. Itu loh. Ya, seperti menebar salam, menghadiri undangan teman, memberikan nasihat pada yang membutuhkan, mendoakan sesamanya, menjenguk orang sakit, dan bertakziah. Perkara ini kan tampak sepintas sebagai budaya sederhana kan. Itu kan terjadi setiap waktu tuh itu. Tampak sederhana banget. Namun ketahuilah. Meski demikian harus diketahui bahwa sesungguhnya semua perkara yang termaktub dalam hadis ini bisa disebut sebagai jantung kehidupan manusia yang setiap saat harus berdetak. Kenapa? Sebab semua aktivitas ini bersifat real time. Atau kalau boleh saya mengatakan, ini adalah real time moral responsibilities. Artinya apa? Tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara langsung sesuai keadaan yang muncul pada saat itu. Maknanya gimana tuh sahabat? Gini loh maknanya. Kewajiban moral itu muncul secara spontan dalam kehidupan nyata. Tidak menunggu jadwal. Ini bukan teoritis, tetapi aktif ketika situasi terjadi. Misalnya, tiba-tiba ketemu teman di jalan. Yuk kita langsung, Assalamualaikum. Loh, namanya real time, responsible. Tiba-tiba ada teman kita sakit, kita langsung menjenguk. Tiba-tiba di samping kita bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillah. Ya seketika kita mengucapkan Yarhamukallah. Itu gak terjadwal. Gitu loh. Itu spontanitas. Tiba-tiba di masjid ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kita cari alamatnya di mana. Kita datang bertakziah. Jadi seperti itu. Inilah yang saya sebut tadi dengan istilah real time moral atau moral responsibilities. Bersifat spontanitas tanpa terjadwal. Tetapi seketika harus ditunaikan pada saat situasi terjadi. Ini yang disebut dengan real time. Gitu loh. Jadi istilah real time di sini memberi kesan 6 hal yang kita sebut dalam hadis tadi itu bersifat responsif, langsung, hidup, dan kontekstual. Bisa diterima ya para sahabat ya. Nah, seperti itu. Sehingga 6 perkara tadi itu luar biasa. Keunikannya justru di situ dan keunggulan hadis itu di situ. Dan perkara-perkara 6 tadi itu real time, sewaktu-waktu. Bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Gitu. Sahabat, pada episode sebelumnya saya kan sering mengatakan bahwa peradaban yang runtuh seringkali bukan karena kurangnya ilmu, bukan karena rendahnya sains dan teknologi, bukan. Melainkan karena hilangnya adab dari kehidupan. Dan kalau kita renungkan, krisis terbesar manusia modern hari ini bukan sebab lemahnya sains dan teknologi. Sebaliknya, teknologi era sekarang sangat maju, sahabat.
Bukan pula sebab rendahnya koneksi. Enggak. Kita hidup di era sekarang sangat terkoneksi. Tetapi manusia sedang mengalami apa yang oleh para ilmuwan sosial, para pakar ilmu sosial disebut sebagai social disconnection, keterputusan sosial. Manusia mudah terhubung, tetapi sulit benar-benar hadir. Gitu. Manusia dekat di layar, tetapi jauh dalam kepedulian. Percakapan rame banget, tetapi perhatian semakin langka. Mudah memberikan komentar di chat, tetapi berat melangkahkan kaki. Sahabat, gini aja loh. Sekarang coba di HP kita. Tiba-tiba ada informasi berita duka. Respon kita kira-kira gimana? Langsung cari tulisan. Kan sudah ada itu di file kita itu. Ucapan kalau ada situasi begini. Ucapan kalau ada situasi begini. Tinggal cari di filenya. Klik satu kali muncul tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut berduka cita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosanya serta memberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Itu cuma sekali tekan. Tik, keluar tulisan itu. Pertanyaannya, setelah mengucapkan berduka cita, kaki kita melangkah ikut mengantarkan jenazah enggak? Loh, itu kan sederhana itu. Yang lain dah di chat grup WhatsApp. Tiba-tiba ada berita teman kita sakit. Sekali lagi kita cari filenya. Apa ini? Ucapan. Ketemu. Syafakallah. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Kirim. Tit. Sudah terbaca oleh semua anggota grup. Pertanyaan. Setelah ucapan itu kita kirim. Kita menjenguk enggak tuh? Inilah problemnya sahabat, gitu loh. Dan disinilah hadis Abu Hurairah ini terasa sangat hidup. Dan kalau boleh ini ya, kalau boleh, saya lebih cenderung menyebut bahwa sebenarnya melalui hadis ini Rasulullah SAW sedang mewasiatkan sebuah konsep besar yang saya istilahkan dengan prophetic blueprint for human civilization. Nah itu. Atau kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-manhaj an-nabawi fi bina al-hadarah al-insaniyah. Apa sih maksudnya? Gini. Profetik itu artinya bersumber dari kenabian atau ajaran Nabi lah. Dan memang ini kan ajaran Nabi. Blueprint itu sebenarnya arti harfiahnya kan cetakan biru. Hanya maksudnya itu rancangan dasar atau desain utama. Nah gitu lah. Sedangkan human civilization berarti peradaban manusia. Jadi kalau prophetic blueprint for human civilization itu maksudnya adalah rancangan besar demi terwujudnya peradaban manusia. Keren ya. Nah, dengan kata lain, Nabi kita Muhammad SAW melalui hadis ini membawakan desain dasar tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Gitu loh. Ya, caranya yaitu membangun hubungan sosial, menjaga hak manusia, membangun empati, simpati, berbagi kasih sayang,
menumbuh kembangkan relasi dan koneksi positif, konstruktif, menegakkan keadilan, menjaga moral, etika, akhlak, dan adab, serta menciptakan masyarakat yang sehat, baik secara sosial maupun spiritual. Itu kalau saya kok begitu sahabat, memahami hadis ini. Jadi sekali lagi, izinkan saya untuk menggunakan istilah hadis ini sebenarnya adalah dasar untuk sebuah konsep besar dalam membangun peradaban. Yang saya istilahkan prophetic blueprint for human civilization itu. Artinya 6 perkara yang terkandung dalam hadis di atas itu bukan sekadar adab kecil sehari-hari. Gitu loh. Tetapi itu bagian dari desain besar Islam dalam membangun masyarakat yang manusiawi dan beradab. Clear ya sahabat ya. Karena peradaban, kita ngomong peradaban sekali lagi nih. Peradaban dalam perspektif Islam harus lahir dari adab. Adab itu apa? Gampangannya nilai positif, konstruktif yang mengakar dan menjadi ruh kehidupan manusia. Gitu loh. Nah, tidak dipungkiri bahwa gedung pencakar langit, sains dan teknologi, serta kuatnya sistem ekonomi, tidak dipungkiri itu merupakan indikator dari kemajuan. Iya, itu juga indikator dari sebuah peradaban. Iya. Namun ingat, sejarah telah mencatat bahwa semua kemajuan bangsa tanpa pondasi adab hancur. Nah, itu bisa dilihat itu dalam sejarah itu. Dan itu tetap berlaku di era sekarang. Jadi adab itu harus menjadi pondasi bagi sebuah peradaban. Nah gitu. Sahabat sekalian, maka dalam kajian klasik kita menemukan teori begini. Bina'ul bashar muqaddamun ala bina'il hajar. Begitu. Artinya membangun manusia itu lebih penting daripada membangun infrastruktur. Nah, kalau kita carikan padanan Inggris gitu barangkali begini. Bina'ul bashar muqaddamun ala bina'il hajar itu adalah building people comes before building infrastructure. Nah, gitu. Membangun manusia lebih penting, harus didahulukan daripada membangun infrastruktur. Nah, gimana sahabat? Sudah bisa ditangkap ya maksudnya ya. Sekali lagi sahabat sekalian, uraian seperti ini sengaja kami hadirkan untuk memberikan kesan bahwa meskipun buku Bulughul Maram itu klasik, tetapi kalau dikaji dengan sungguh-sungguh ternyata relevan dengan konsep modern, konsep kontemporer, itu relevan gitu loh. Makanya jangan menganggap bahwa ini jadul, kitab jadul, jangan gitu. Oke. Sahabat sekalian, kita masuk lebih dalam lagi. Ya, serius tapi santai. Pelan tapi fokus. Oke. Sahabat sekalian, kita coba tengok kembali teks hadis tadi itu. Kita tengok kembali. Narasi atau matan hadis ini itu dibuka dengan penggunaan kata hak. Hakul muslim alal muslim. Nah itulah kata hak. Yang berarti hak. Diterjemahkan hak.
Ini ada sesuatu yang penting, makanya kita tengok kembali, akan kita bongkar. Kenapa penting? Begini sahabat, dunia modern saat ini, sampai saat ini, sering memperbincangkan tema human right, hak asasi manusia alias HAM. Nah, ada hubungannya kan dengan hadis ini. Dunia ini sedikit-sedikit ngomong HAM. Tetapi seringkali ketika berbicara tentang HAM, lupa berbicara tentang human responsibilities, tanggung jawab manusia. Ngomongnya HAM terus, hak asasi, tetapi tanggung jawab dilupakan. Ini masalah yang terjadi saat ini. Semua orang ingin dihormati. Dalilnya apa? Hak asasi manusia. Tetapi sedikit yang mau menghormati, lupa tanggung jawab. Di mana-mana ngomong ingin dipahami atas dasar hak. Tetapi sedikit yang mau memahami. Semua ingin didengar atas dasar hak. Tetapi sedikit yang mau mendengar. Kan ya repot. Itulah yang terjadi di era sekarang. Padahal dalam Islam, perlu dicatat ini, hak tidak pernah berdiri sendiri. Hak selalu melahirkan kewajiban. Hak selalu melahirkan tanggung jawab. Nah, seperti hadis tadi itu loh. Dimulai dari hak muslim atas muslim ada 6. Coba berikutnya berbunyi gimana? Kalau bertemu ucapkan salam. Loh, itu kan kewajiban. Ya kan? Kalau diundang hadiri. Loh, itu kewajiban. Kalau minta nasihat, nasihati, itu kewajiban. Dan begitu seterusnya. Jadi narasi yang dibangun dalam hadis ini, itu betul-betul mengingatkan kita bahwa hak tidak berdiri sendiri. Hak selalu melahirkan kewajiban dan tanggung jawab. Nah, cuman kita selalu menuntut hak, tapi lupa kewajiban dan tanggung jawab. Itu repotnya. Gitu. Baik. Sahabat sekalian, maka saya mengajak para sahabat untuk berkenalan dulu. Sebelum kita bahas 6 hal yang terkandung dalam hadis itu, ayo kita bahas dulu kalimat hak ini. Kita berkenalan dulu dengan rahasia di balik kata hak. Itu terlebih dahulu. Oke. Dalam bahasa Arab, al-haq atau hak itu kalau oleh para ulama disebut al-mustarak al-lafzi. Al-mustarak al-lafzi itu gimana? Yaitu satu kata yang memiliki banyak makna tergantung konteks penggunaannya. Gitu loh. Gini sahabat, coba kita lihat terjemahannya. Hak muslim atas muslim ada 6. Berarti kata hak di situ diterjemahkan hak. Maksudnya itu bukan satu-satunya gitu loh. Kenapa? Karena kata hak itu memiliki banyak makna tergantung konteks penggunaannya. Jadi kadang bermakna hak, kadang bermakna kebenaran, kadang bermakna keadilan, kadang bermakna kepemilikan, kadang bermakna sesuatu yang tepat. Bahkan salah satu Asmaul Husna yang disandang oleh Allah itu adalah Al-Haq. Jadi Allah itu Al-Haq. Itu bisa ditemukan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu.
Kalau Allah itu adalah al-haq. Nah itu. Jadi ini menunjukkan luar biasanya kedalaman semantik bahasa Arab itu. Satu kata, tetapi memuat lapisan makna yang sangat luas. Tergantung siyakul kalam, konteksnya, penggunaannya. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa penjelasan dari para ulama terkait kedalaman makna kata al-haq itu. Kita buka yuk. Ada kitab namanya Al-Qamus Al-Muhit, juz 3 halaman 221. Karangan Al-Fairuz Abadi. Ayo saya bacakan dulu. Di situ disebutkan al-haq min asma'illahi ta'ala au min sifati. Wal Qur'an wa dhiddul batil wal amrul maqdi wal adl wal islam wal mal wal milk wal mawjud ats-tsabit was sidq wal maut wal hazm wa wahidul huquq. Nah, jadi hak itu termasuk salah satu nama Allah dan sifatnya. Kata ini juga bermakna Al-Quran, lawan dari kebatilan, perkara yang telah ditetapkan, berarti keadilan juga, berarti Islam juga, kepemilikan, sesuatu yang tetap, sesuatu yang benar. Loh, ini juga diartikan kematian, dan itu juga berarti hak, salah satu hak. Nah itu. Jadi kalau begitu maknanya banyak. Iya, karena memiliki makna banyak itulah maka disebut al-mustarak al-lafzi. Satu kata multi makna. Nah gitu. Nah, para sahabat sekalian, perhatikan. Makna hak ternyata sangat besar kan. Sangat luas kan. Nah itu. Artinya konsep hak atau hak dalam Islam bukan sekadar urusan sosial. Gitu loh. Tetapi juga terkait kebenaran, keadilan, ketetapan, bahkan berkaitan dengan salah satu Asmaul Husna. Nah itu. Oke, kita kutip lagi ucapan ulama yang lain ya. Ada kitab As-Sihah yang dikarang oleh Imam Al-Jauhari. Di sana beliau mengatakan al-haqq khilaful batil wal haqq wahidul huquq. Hak adalah lawan dari batil dan hak itu adalah hak. Nah, gampangannya begitu. Sahabat, nah ini penting. Karena tidak semua tuntutan manusia yang berupa hak itu, maaf saya ulangi, karena tidak semua tuntutan manusia otomatis disebut hak gitu loh. Kalau tuntutan itu batil maka nggak bisa disebut hak, karena ketika kita berbicara hak asasi manusia maka hak itu sebenarnya juga harus ada muatan kebenarannya. Kalau yang dituntut itu salah tidak bisa disebut hak. Nah gitu loh. Lagi, kalau tuntutan itu merusak, maka nggak bisa juga disebut hak. Sebab hak dalam Islam selalu terkait dengan kebenaran dan keadilan. Nah sekarang kalau kita lihat era modern ini, banyak sekali orang melakukan kerusakan, kedzaliman, kebatilan, tetapi mengatasnamakan hak asasi manusia. Pornografi katanya hak asasi manusia. Berzina, lah ini suka sama suka kok, hak asasi manusia. Telanjang di mana-mana katanya hak asasi manusia.
hak berekspresi. Nah ini, hak itu tidak berdiri sendiri di dalam Islam. Hak itu harus bersinggungan dengan kebenaran, juga keadilan. Karena itu Al-Quran sering mempertemukan kata al-haq dan batil. Gitu loh. Hak itu kebenaran, batil itu kebatilan. Ja'al haq wa zaqal batil. Nah, itu contohnya. Datang yang hak, sirnalah yang batil. Nah itu. Dan para sahabat, sepanjang sejarah manusia, pertarungan terbesar sebenarnya memang pertarungan nilai. Ada istilah clash of truth and falsehood. Benturan antara benar dan batil. Kalau bahasa yang lain barangkali pertarungan antara kejujuran dan manipulasi, ketulusan dan kepalsuan, keadilan dan kedzaliman, dan lain sebagainya. Dan menariknya, Islam mengajarkan bahwa seseorang tidak cukup hanya membela kebenaran secara lisan, tetapi juga harus menghadirkan kebenaran itu dalam cara memperlakukan manusia. Nah gitu. Nah, coba kita lihat lagi ini ada ucapan Imam Al-Munawi. Beliau berkata, al-haqqu lughatan ats-tsabit alladzi la yasughu inkaru. Hak secara bahasa adalah sesuatu yang tetap dan tidak layak diingkari. Maksudnya apa tuh ini? Ayo kita jelaskan. Perhatikan baik-baik kata sesuatu yang tetap. Artinya, hak itu bukan formalitas, bukan basa-basi sosial, gitu loh. Tetapi sesuatu yang punya ketetapan moral. Karena itu ketika Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim lainnya, itu maknanya ada tanggung jawab yang tidak pantas diremehkan. Gitulah. Sahabat sekalian, dalam pengertian terminologi syariat, saya ulangi, dalam pengertian terminologi syariat, hak juga tidak sekadar berarti tuntutan, tetapi juga berarti otoritas, amanah, dan tanggung jawab. Karena itu ada ulama besar kontemporer, Mustafa Az-Zarqa. Itu dalam kitabnya Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Am. Itu beliau mengatakan begini. Al-haqqu huwa ikhtisasun yuqarriru bi syar'u sultatan au taklifa. Hak adalah kewenangan atau kekhususan yang ditetapkan syariat yang dengannya lahir otoritas dan tanggung jawab. Maksudnya begini, cobalah kita renungkan sejenak. Jadi setiap hak itu sesuatu yang dihargai, dijunjung tinggi gitu loh. Bukan basa-basi gitu loh maksudnya. Karena hak lahir otoritas, lahir tanggung jawab. Itu maksudnya. Jadi hak itu bukan slogan. Itu misi Islam untuk dipenuhi. Tetapi ingat, muncul juga tanggung jawab, gitu loh. Sahabat, lihat betapa indahnya Islam. Hak tidak dibangun di atas ego manusia, tetapi dibangun atas keadilan, amanah, dan keseimbangan. Coba tuh. Maka ketika Nabi mengatakan hak muslim ala atas muslim lainnya, itu sebenarnya Nabi sedang mengajarkan begini loh. Bagaimana menjadi manusia yang tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Itu loh pesannya. Bagaimana menjadi manusia yang hadir untuk orang lain. Bagaimana membangun masyarakat yang hangat, peduli, dan saling menopang. Itu maksudnya ke sana. Karena itu 6 hak itu semuanya kalau kita lihat secara seksama berbicara tentang kepedulian semuanya. Mengucapkan salam itu juga peduli, ya kan? Assalamualaikum,
Itu berarti kepedulian itu. Diundang, kita hadir, itu kepedulian. Minta nasihat, kita kasih lah nasihat. Itu kepedulian. Teman sakit kita jenguk, itu kepedulian. Orang bersin, kita doakan, itu kepedulian. Jenazah kita antarkan, itu kepedulian. Gitu. Jadi hadis ini 6 perkara itu bermuara pada kepedulian. Dan mungkin yang sedang sakit di dunia modern hari ini memang bukan ekonomi. Bukan hanya ekonomi, tetapi hati manusia, empati manusia. Gitu. Kita ini kehilangan semuanya itu. Kehilangan kepedulian. Gimana sahabat? Sudah bisa ditangkap? Paling tidak begini sahabat. Karena kita ini sifatnya ngaji, ya setidaknya mendekati ala-ala pesantren lah. Gitu loh maksudnya. Jadi juga membaca maroji atau literatur klasik, tetapi juga dikembangkan, dipadu-padankan dengan hal-hal yang bersifat modern dan kontemporer. Jadi pada episode ini kita membahas apa? Hadis yang pertama. Kita belum membahas isinya loh ya. Kita baru membahas bagaimana matannya, bagaimana terjemahannya, lalu apa tadi istilahnya? Prophetic blueprint for human civilization itu tadi ya. Bahwa pesan besar dalam hadis ini itu adalah bagaimana membangun peradaban manusia ala Islam. Nah itu. Setelah itu kita baru membahas tentang makna besar di balik hak. Nah itu. Sahabat, ini pertemuan yang keempat yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan semua uraian tadi itu mudah untuk diterima, dipahami. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan di sana-sini, keterbatasan di sana-sini. Mohon maaf dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Insya Allah untuk episode berikutnya kita akan bahas masuk 6 hak tadi itu satu persatu. Hanya kepada Allah sahabat kita bersandar, mudah-mudahan sekecil apapun yang kita kerjakan mendapat ridho dan keberkahan darinya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين